pelajaran kembali mengenal hakikat jati diri, dan nanti kita juga mengkaji hakikat ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin di surah Al-Fatihah, ya. Jadi rahasia Fatihah nanti sedikit kita buka supaya menambah pemahaman di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wassalim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wassalim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadari azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik di majelis maupun di daerah-daerah yang ikut menyimak kajian pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan membawa keberkahan ilmu, membawa syafaat, membawa hidayah di dalam hati kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai kajian malam ini, kembali kami tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa ya, di sini kita duduk sama rendah, bersama-sama belajar, ya. Kami tidak mengaku sebagai guru, ya. Jadi kita sama-sama menjadi murid, ya. Muridnya Muhammad Rasulullah. Itulah yang dikatakan guru hakiki yang kekal tiada terkena kematian. Jadi kita duduk bersama, kita belajar dengan tenang dan santai. Mudah-mudahan bisa membawa kepahaman kepada kita pada malam hari ini, ya. Jadi kita sama, di sini tidak ada guru dan tidak ada murid. Sama-sama kita meniti jalan menuju kepada ilahi melalui wasilah hakikat Muhammad Rasulullah yang ada pada setiap diri insan kamil
mukamil. Baik, malam ini kami rasanya ingin mengulang pelajaran kembali, bab mengenal hakikat jati diri, dan nanti kita juga mengkaji hakikat ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin di surah Al-Fatihah. Jadi rahasia Fatihah nanti sedikit kita buka supaya menambah pemahaman di dalam diri kita. Pada intinya kajian malam ini kami harapkan dapat menggugurkan ananiyah, dapat menggugurkan keakuan, kembali kita kepada Tuhan dengan berserah diri totalitas tanpa syarat, karena rasanya tidak akan berarti jika kita beragama, akan tetapi masih ada rasa sombong, rasa ananiyah, keakuan yang masih berada di dalam hati atau pikiran kita, Baik, akan kita mulai, yang diawali dengan mengenal diri pribadi, Mengenal diri pribadi bertujuan untuk kita supaya tahu diri, Karena kebanyakan manusia yang tidak mengenal diri, kebanyakan tidak tahu diri, Salah satu contoh ialah ketika kita berada di rumah saudara kita, ketika kita tidak bisa membawa diri, maka saudara kita tidak akan senang. Contoh ketika kita bertamu ke saudara kita, kalau tidak bisa membawa diri, maka saudara kita pun tidak akan senang menerima kehadiran kita. Begitu pula Tuhan. Karena kita di dunia ini diundang, di dunia ini dihadirkan, bukan karena kehendak kita. Kita harus tahu diri. Bagaimana caranya? Harus mengenal diri. Karena tanpa mengenal diri, kita tidak akan bisa mengucapkan kata Alhamdulillah dengan benar. Disinilah penting kita kembali supaya semua murid saya harapkan hidup dengan berkualitas. Dalam arti berkualitas, setiap hari bisa meningkatkan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa, bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalani sunnah-sunnah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, secara zahir maupun batin. Dan itu semua dijalankan dengan kecintaan, karena tanpa cinta kita akan terpaksa menjalankan ibadah itu sendiri. Akhirnya ibadah hanya menggugurkan sebatas kewajiban seorang umat Islam. Karena saya ingatkan lagi bahwa Islam ini ada yang Islam turunan. Karena bapak ibunya Islam, maka anaknya pun menjadi Islam keturunan.
Ada pula yang Islam ikut-ikutan, ya. Karena mungkin terdapat suatu pengaruh, akhirnya ikut masuk agama Islam, ya. Mendengar cerita kebesaran Nabi kita, keelokan budi pekerti, junjungan Nabi besar kita, akhirnya ikut masuk Islam. Dan yang kedua itu tadi dikatakan Islam di sisi manusia atau Islam secara indanas. Nah, di sini bagaimana supaya kita masuk kepada Islam hakiki, ya? Maka kita harus belajar mengkaji, mencari jati diri, ya. Bahwa dikatakan suratul Fatihah ini apabila secara dikaji dengan tasawuf atau makrifat, kalau kita tidak mengetahui hakikat maknanya secara tasawuf, secara makrifat, tidak diterima sholat kita, tidak sah, ya. Karena termasuk dalam rukun sholat, ya. Yang pertama ialah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alih bahasanya apa? Atau terjemahannya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Itu secara alih bahasa atau secara terjemah, ya. Kalau kita mau membuka hakikat daripada makna yang sesungguhnya ialah ketika Bismillah, Allah mengatakan bahwa aku menjadikan diriku, mentajalikan, ya, melalui nurnya itu secara hakikat, ya. Secara hakikat aku menjadikan diriku supaya bisa dikenal, ya. Lalu yang kedua, Ar-Rahman ialah aku menampakkannya melalui Muhammad, ya, yang menanggung sifat daripada zat yang dikatakan nama kebesaran Tuhan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang di daerah-daerah hati-hati, ya. Seringkali dikatakan bahwa Allah itu ismu zat, nama, ya, sebatas nama kebesaran, ya. Karena yang kita sembah bukan namanya, yang kita sembah ialah yang mempunyai nama yang dikatakan iya laisa, ya. Dan Ar-Rahim yang dikatakan ialah aku menyatakan rahasiaku melalui yang sudah dijelaskan, ya. Masih ingat, ya, Allah ingin dikenal, lalu memancarkan daripada dirinya yang dikatakan nur Allah, lalu menjadi Nur Muhammad. Lalu dengan Nur Muhammad yang dikatakan ruh, terjadilah alam semesta dan diri kita. Jadi situlah makna yang pertama yang terkandung di ayat yang pertama. Dan arti ayat makna yang kedua ialah Alhamdulillahi Rabbil artinya masih ingat? Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta, ya. Baik,
Alhamdulillah ini bisa timbul karena ada perbuatan. Setelah ada perbuatan timbullah pujian. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, yang tercermin dari kata-kata itu apa? Rasa bersyukur, ya kah? Maksudnya rasa bersyukur seperti apa? Yang dimaksud. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal